warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, teristimewa kepada Ibu Kepala UPT selaku badan pengawas, penasehat KBRI TOMPN, mudah-mudahan yang kita rencanakan hari ini bisa berjalan dengan baik. Ya, baik, untuk pertama kita dengarkan pembacaan tata tertib dari Ketua KPRI Tomagualen. Kepada Bapak dipersilakan. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi saya kira itu laporan pertanggungjawaban koperasi sudah ada semua kita pegang. Jadi mohon kita buka di halaman 2 terkait dengan tata tertib rapat anggota tahunan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Tomagualen SMA Negeri 7 Wajo. Jadi untuk tertibnya anggota tahunan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Tomagualen, maka disarankan perlu adanya tata tertib untuk dipedomani setelah mendapatkan persetujuan atau pengesahan dari anggota. Bab 1, ya. Jadi di situ ada kesalahan pengetikan di situ. Di bab 1 seharusnya di situ tahun 2020. Ya, di situ kan tertulis 2016. Ya, jadi seharusnya di situ 2020. Oke, ada mau ditanggapi untuk pasal 1 dan pasal 2. Nah, pasal 1. Pasal 1 untuk bab 1. Ada mau ditanggapi? Tidak ada. Lanjut ke bab 2, pasal 2. Setelah kita mendengarkan tadi tata tertib, dan kalau saya lihat konten rapat hari ini, RT hari ini sebenarnya sudah selesai karena tadi sudah dibagikan itu amplopnya. Tidak ada yang protes. Apalagi ada rapat selanjutnya, tapi tentu untuk tidak mengecewakan. Apalagi tadi kita saksikan bersama orang nomor 1 di tempat ini dapat penghargaan, maka kita berikan kesempatan untuk membacakan laporan pertanggungjawaban keuangan. Kepada Ibu kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mohon ini buat Bapak dan Ibu anggota, tapi kita sandingkan potongan karena ini yang paling penting. Ada potongan itu, potongan-potongan dengan laporan laba rugi. Tapi itu yang saya mau jelaskan. Jadi ada potongan, kita dampingkan ke laporan laba rugi. Jadi yang pertama harus kita pahami di sini bahwa pendapatan utama dari kegiatan kita itu, usaha kita itu adalah jasa pinjaman. Jadi jasa yang Bapak dan Ibu bayarkan setiap angsuran itu tiap bulannya terakumulasi mencapai 299.942.000 rupiah. Jadi itu banyaknya uang yang masuk ke koperasi kita sebagai jasa, pendapatan jasa. Nah, kemudian ada di sini yang saya mau jelaskan biaya yang membengkak itu. Jadi kita langsung ke beban amalia Ramadannya. Tapi ada beban amalia Ramadan sampai 77 juta. Yang realnya itu 30.130.000. Saya sisihkan 40 juta. Oke, lanjut ke beban kegiatan sosial. Jadi 40 juta sisa dari beban amalia Ramadan ditambah dengan 50 juta menjadi 90 juta, itulah yang didistribusikan menjadi SHU pertama. Jadi tabel lihat di SHU pertama itu pendistribusiannya itu. Jadi jangan menganggap bahwa kenapa amalia Ramadan sampai 70 juta sekian, sementara kita dapatkan kemarin hanya 600.000 per orang, kan bisa kita hitung sendiri kan. Jadi itu pengalokasiannya. Jadi banyak semua itu SHU 1 tak? Alhamdulillah.
Dan sudah ditransfer ke simpanan sukarela, jadi masuk ke situ, disimpankan. Jadi SH2. Jadi itu dikali dengan 6%, jadi 6% dari simpanan sukarela ATA yang kemarin dikali dengan ini, jadi 6% dikasih ki jasa dari simpanan ATA, simpanan sukarela ATA. Jadi bukan hanya bank yang memberikan jasa kalau kita menyimpan uang. Jadi anggaplah ini kita sebagai nasabah menyimpan uang dalam bentuk simpanan sukarela, walaupun simpanan sukarela itu berasal dari SHU juga yang tidak terbagikan, itu diberikan penghargaan 6%. Jadi kan pada saat kita ambil pinjaman dibayar 0,5%, itulah yang dikumpulkan. Ini peruntukannya, misalnya ada teman dalam suka dan duka, anggota ya, jadi ini khusus anggota. Jadi anggota saja, orang tua tidak, anak tidak, khusus anggota. Nah, yang itu terkumpul sampai 12 juta sekian. Kemudian simpanan pokok karena kita tetap 1 juta per anggota, kita totalnya sekarang 65, berarti totalnya 65 juta. Kemudian simpanan wajibnya sudah mencapai 960 juta sekian. Itu simpanan wajib, maksudnya simpanan yang kita bayarkan tiap bulan. Jadi tolong Bapak dan Ibu, walaupun tidak ada pinjamannya, tidak ada kewajiban untuk membayar angsuran, tapi tetap ada iuran 150.000 yang harus kita bayarkan tiap bulannya. Bisa juga satu kali bayar, satu kali itu 1 tahun boleh. Kemudian koperasi itu milik bersama berdasarkan asas kekeluargaan, jadi cukup solidaritas tinggi. Kemudian cadangan umum, ini cadangan umum itu adalah uangnya koperasi, uang koperasi sebenarnya, artinya ini disimpan sebagai dana untuk diperuntukkan memang untuk tidak diutak-atik. Kemudian ini ada cadangan tujuan risiko, ini akumulasi sebenarnya dulu dari keuntungan yang didapatkan dari waktu kita kerjasama dengan Bank Kesra, kemudian denda. Jadi dendanya dilarikan ke situ. Jadi mohon maaf kalau Bapak dan Ibu selama ini dengan sangat terpaksa kami kenakan denda, nah uangnya kita larikan ke situ. Nah, kemudian SHU tahun berjalan 50 juta sekian. Nah, kemudian sedikit diinformasikan bahwa ada juga kemarin kita sumbang ke masjid, itu diambil dari dana sosial ya, dana sosial yang ada di koperasi kita, jadi diniatkan untuk amalan buat seluruh anggota koperasi karena uang itu adalah milik kita bersama. Jadi itu kemarin diperuntukkan buat pembangunan mihrab masjid, karena kan kemarin sudah mau dirampungkan, dananya kurang, kita ambilkan dari situ dengan niat bahwa ini sumbangan dari seluruh anggota koperasi yang diambil dari dana sosial. Nah, kemudian kita bisa lihat laporan perubahan kekayaan bersih. Jadi saldo awal 1,1 sekian, kemudian penambahan 263 sekian, ada pengurangan karena ada anggota yang keluar, sehingga posisi modal bersih kita sampai 31 Desember itu adalah 1.168.300.000. Jadi ini dana bersih ya, dana bersih keluar semua nih SHU-nya, SHU ketiga. Oke, untuk sementara sekian dulu, mohon kalau ada sanggahan. Kalau saya lihat mukanya semua berseri-seri, merelakan dan itu menerima dengan ikhlas, dan memang tidak ada yang perlu diragukan. Ya, karena itu kita dengarkan apa yang disampaikan oleh pengawas, untuk kita sama-sama cermati. Kepada Ibu kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala UPT SMA Negeri 7 Wajo yang kami hormati, Bapak dan Ibu pengurus koperasi KPRI Tomak Dualem SMA Negeri 7 Wajo yang kami hormati, Bapak-bapak dan ibu-ibu anggota koperasi yang kami banggakan. Alhamdulillah, mari kita tak henti-hentinya mengucapkan syukur alhamdulillah atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kami masih diberi nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk mengikuti laporan pertanggungjawaban KPRI Tomak Dualem SMA Negeri 7 Wajo. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami dari tim pemeriksa, dalam hal ini pengawas, saya langsung ke teknik karena saya lihat teman-teman sudah pada lapar, tapi belum juga datang konsumsinya. Baik, kami memperlambat efisien waktu menunggu makanan. Dari teknik pemeriksaan, kami dari Badan Pengawas ada 4 di sini memeriksa, mengecek, menganalisa dan menyimpulkan. Dari hasil pemeriksaan mati lalani bela gastik. Hasil pemeriksaan keanggotaan, jadi anggota penuh 65 orang, calon anggota 2 orang, anggota yang dilayani sekarang 65 orang, anggota yang keluar tahun 2020 6 orang, pensiun dan pindah tugas. Kepengurusan 5 orang, yang aktif 5. Saya kira dalam hal ini Bapak dan Ibu sudah memahami semua. Rapat kerja pengurus selama tahun buku 2020, pengurus 6 kali melaksanakan rapat dan 4 kali rapat bersama dengan tim pengawas. Dan alhamdulillah dari 4 kali kami rapat setiap 3 bulan, saya kira Bapak dan Ibu sudah mendengarkan tadi bagaimana hasil yang diperoleh koperasi kita di setiap bulan itu ada peningkatan sampai tanggal 15 Desember 2020 merupakan pertemuan ke-6 bagi pengurus dan ke-4 bersama dengan pengawas. Kami mengevaluasi semua bidang yang ada dengan kondisi keuangan terakhir. Pemasukan 169.319.390 rupiah, pengeluaran 131.52.970. Jadi sisa 37.266.420. Rencana kerja koperasi kita adalah yang ditangani unit simpan pinjam, menyangkut tentang keanggotaan. Saya kira pada dasarnya buku organisasi semua lengkap. Nah, di laporan keuangan di permodalan, Ibu Wakil Ketua tadi sudah menjelaskan hal ini persis sama, tidak ada kekurangan dan tidak ada kelebihan. Kesimpulan dari kami Badan Pemeriksa atas data yang diperoleh dari pemeriksaan tersebut di atas, maka kami berkesimpulan bahwa kerjasama antara pengurus cukup baik walaupun masih perlu ditingkatkan. Khusus untuk modal dapat disyukuri, namun masih perlu penambahan modal demi perkembangan koperasi kita. Koperasi Tomak Dualem SMA Negeri 7 Wajo. Saran-saran, para pengurus harus lebih berusaha bagaimana cara agar jumlah anggota dapat bertambah. Yang kedua, menghimbau kepada anggota agar memberikan saran-saran kepada pengurus mengenai hal-hal yang dapat meningkatkan usaha koperasi. Yang ketiga, perlu diaktifkan pertemuan rutin dan para pengurus dan badan
minimal 1 kali setiap berjalan kecuali emergensi. Keempat, kami selaku pemeriksa sangat mengharapkan kesadaran para anggota untuk membayar angsuran tepat waktu dan tepat jumlah, karena kesalahan yang paling banyak terjadi pada catatan bendahara adalah karena adanya anggota yang kadang membayar sebagian daripada jumlah angsuran yang sebenarnya, sehingga pengurus khususnya bendahara dan bagian pembukuan sering mengalami masalah dalam mengelompokkan posisi keuangan. Saya kira demikian hasil pemeriksa dari kami. Mudah-mudahan apa yang telah diuraikan di atas menyangkut juga dapat lebih memotivasi atau mendorong untuk lebih meningkatkan manfaat dan koperasi kita ini, sehingga dapat berkembang dan memperoleh hasil yang lebih memuaskan. Kami dari Badan Pemeriksa mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk pada kita untuk mencapai tujuan demi meningkatkan kesejahteraan yang merata pada anggota. Sehingga 4 Januari 2012, Badan Pemeriksa Koperasi Pegawai Republik Indonesia KPRI Tomak Dualang UPTC Negeri 7 Wajo, atas nama Dr. Anda Haja Melilati MSI, Dr. Andes Amri MM, Baharudin SPD. Demikian laporan dari Badan Pemeriksa, dan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, setelah kita mendengarkan 2 laporan tadi, baik itu dari bendahara maupun pengawas, kedua laporan ini saya tetap kembalikan kepada Bapak Ibu. Apa diterima atau ada yang perlu diperbaiki? Diterima. Saya ulangi, diterima atau tidak? Diterima. Ya. Dengan diterimanya kedua laporan, kita sahkan 2 laporan ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bernilai ibadah, dan setelah ini akan ada dilanjutkan dengan penyusunan rencana penyusunan kegiatan atau kerja berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi setelah pengesahan tadi laporan pertanggungjawaban keuangan dari pengurus, kita masuk ke rencana kerja Koperasi Pegawai Republik Indonesia SMA Negeri 7 Wajo, Kabupaten Wajo untuk tahun buku 2021. Yang pertama dulu bidang organisasi. Jadi mohon dibuka halaman 18. Jadi nanti setiap bidang kalau ada mau ditanggapi langsung ya sebelum. Jadi yang pertama bidang organisasi. Yang pertama diharapkan semua guru dan pegawai masuk anggota koperasi. Jadi ini yang dimaksud di sini adalah pegawai negeri ya, guru, ya guru PNS dan pegawai PNS. Kemudian melaksanakan rapat pengurus minimal 1 kali setiap bulan. Kemudian melaksanakan pembagian tugas. Ya, jadi saya kira ada di laporan itu apa saja tugasnya setiap pengurus, mulai dari ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris dan bendahara. Kemudian memberikan pelatihan anggota. Ya, ini lagi yang tidak jalan kemarin ya. Iya. Iya. Makanya di program kalau sudah dilaksanakan tidak diprogramkan lagi, jadi supaya program ini menjadi program rutin maka tidak dilaksanakan itu pelatihan supaya ini menjadi program rutin. Ya. Oke, kemudian saya kira bidang organisasi tidak ada masalah ya. Kemudian bidang administrasi sarana, menyempurnakan buku-buku organisasi dan usaha sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang ada. Kemudian mengusahakan kelengkapan sarana dan diperlukan. Ya, jadi kemarin setelah kita RAT kita melakukan peletakan batu pertama, jadi mudah-mudahan bukan itu pertama dan terakhir.
Iya, peletakan batu pertama. Kenapa kemarin tidak jalan? Pertama juga karena ini kondisi pandemi kemarin. Ya, karena tujuannya juga itu kan kita mau buat kantor di situ, ada juga nanti bentuk usaha di situ. Sehingga kami berpikir untuk sementara kita tidak jalankan dulu itu. Kemudian bidang usaha, memberikan pinjaman kepada anggota dengan beban alternatif sebagai berikut. Memberikan pinjaman kepada anggota dengan pengenaan jasa 1% setiap bulan. Anggota akan dilayani berdasarkan nomor pendaftaran pada pengurus dengan syarat tertentu. Kemudian pembayaran angsuran dilakukan dengan pembayaran langsung ke bendahara koperasi. Jadi kemarin pembayaran angsuran itu ada 2 cara. Karena dalam kondisi pandemi kemarin dan untuk tahun 2021 ini mungkin bisa tetap kita lakukan itu ya. Jadi bisa membayar langsung di bendahara. Jadi bendahara selalu standby di, kalau dulu di UKS, sekarang di BK standby untuk menunggu teman-teman untuk melakukan pembayaran angsuran. Bagi teman yang tidak berkesempatan membayar langsung, bisa melakukan melalui transfer ke rekening bendahara. Dan itu yang dilakukan tahun kemarin selama masa pandemi. Kemudian pemberian kredit disertakan dengan surat pernyataan bersedia membayar paling lambat, ya bukan tanggal 5 ya. Jadi paling lambat 5 hari setelah tanggal gajian. Ya, kalau ini Januari kita tidak tahu tanggal berapa nanti ini kita terima gaji. Tetapi setelah gaji masuk di rekening dan ada SMS banking dari bendahara, ya maka itu sudah mulai terhitung 1 hari, ya hari pertama setelah ada SMS banking dari bendahara. Ya. Langsung bunyi sama bendahara. Dan jika ini, ya, jika menunggak atau melebihi dari ketentuan tadi yang diberikan, maka akan dikenakan denda sebesar 20% dari total tunggakan. Kemudian bagi anggota yang belum menyelesaikan kewajiban atau membayar angsuran setelah tanggal 25 bulan berjalan, maka pembayarannya diambil dari modal atau simpanan yang ada. Jadi ya, bagaimana kalau kita perlunas sedikit, karena tadi asasnya koperasi itu milik bersama dan berasaskan kekeluargaan, ya. Karena di dunia ini saya rasa tidak ada orang yang tidak mau membayar hutang. Mungkin karena sesuatu hal, ya pasti terjadi. Jadi kalau ini mungkin diusulkan, bagaimana kalau toh mau diberlakukan denda, nanti 1 bulan berikutnya. Apa yang dialami barangkali Bu Nusanti itu saya juga alami. Ya, saya selaku pengurus pengawas terlambat itu tetap didenda. Kenapa? Karena kita kembali kepada aturan yang ditetapkan 1 tahun sebelumnya. Memang kalau koperasi, kapan kita terlalu mudah memudahkan orang, maka yakin pasti tidak akan terjadi kekacauan di situ. Kenapa? Karena sudah ada permintaan baru tidak dipenuhi. Bagaimana teman yang sementara menunggu? Karena percaya Pak, kapan kita kasih kelonggaran orang untuk membayar 1 bulan ke depan, maka semua bukan 1 lagi yang begitu, akan seperti minimal 1/2 itu akan ikut. Jadi mohon Pak, saya bukan tidak menerima apa yang disarankan Ibu Sakti, tetapi kita harus kembali kepada aturan koperasi yang berlaku. Karena kapan kita menyimpan dari aturan, maka itu pasti akan membuat koperasi itu akan menghadapi suatu masalah. Maka melihat kronologis munculnya ini sebenarnya pernah sebelumnya kan terjadinya masalah, atau mungkin seperti di Karangsari tadi ini kan terjadinya masalah kemarin itu sehingga muncul aturan ini. Kalau mau dilonggarkan kembali berarti kita kan back to basic, kembali seperti yang itu lagi dulu yang penuh dengan masalah. Saya rasa yang perlu kita pikirkan sekarang,
bagaimana meningkatkan kinerja teman-teman itu membayar tepat waktu, bahwa memang sudah terpikir di otak kita masing-masing bahwa saya punya utang dan harus saya serahkan ke koperasi demi menolong teman yang lain. Kenapa? Karena seperti yang diungkapkan Pak Kadir, bahwa sebenarnya uang itu tidak ada dipegang dalam bentuk tunai, semua bergulir. Ya, kalau asumsi kita, misalnya uang dipegang dalam bentuk tunai tidak ada masalah, di karena situ tidak ada. Ya, semua dalam bentuk catatan bahwa kita punya dana sekian. Malah kalau saya pribadi, perlu kita buat aturan-aturan yang lebih tegas lagi. Sesungguhnya aturan yang tegas dalam keuangan itu akan menjamin eksisnya dana itu. Ya. Jadi sepakat bahwa apa yang termaktub di aturan ini itu pada dasarnya sudah diberlakukan 1 tahun yang lalu. Nah ini momen, ya, tadi disepakati bahwa ini momen untuk mari kita membicarakan bagaimana ke depannya. Dan terkait dengan denda ini, kalau dicermati apa yang disampaikan Bu Aja tadi, didahului oleh yakinlah bahwa tidak ada satupun dari anggota. Saya persepit Broki. Ya, jangan norak. Yakinlah bahwa tidak ada satupun dari anggota koperasi yang berniat untuk menunggak. Barangkali begini, kita maklumi juga semua teman-teman yang pernah mengalami masalah ini. Tahun lalu saya rasa pernah saya usulkan, mengingat dananya kan teman sendiri yang dipotong. Tetapi kembali lagi, tadi itu kan secara sebenarnya tidak ada dana yang bergulir. Jadi, tetapi saya kira termasuk saya yang sering mengutang, memang selalu saya perkirakan bahwa saya mengutang, insya Allah saya mampu membayar sesuai kemampuan saya pinjam, dan barangkali pengurus juga menilai saya bahwa oh kira-kira ini bisa membayar tepat pada waktunya. Tetapi kalau dilonggarkan, yakin saja alhamdulillah selama ini kita sudah bagus sekali, walaupun masih ada 1-2 orang yang mengalami hal itu. Mudah-mudahan ke depannya tidak ada lagi yang begitu dengan rencana ini tadi Kacia, rencana kerja ke depan itu usulannya Bu Santi untuk ke depannya, bukan yang lalu. Barangkali seperti itu. Saya rasa kalau bisa bagaimanalah supaya lebih minim nanti yang mengalami kejadian seperti ini. Yang pertama yang kami ingin sampaikan kepada anggota, tadi pengawas keuangan membacakan saldo yang ada pada akhir bulan Desember. Saldo itu sebesar 37 juta lebih, saya tidak tahu berapa lebihnya. Jadi mohon Pak Ibu dengarkan, karena sering ada yang minta pinjaman. Jangan sampai ada yang beranggapan mau Ibu bahas dan itu lebih. Ini ada saldo 37 juta lebih, itu dibagikan sebagai sebagai SAU pada tahun 2021 yang tadi saya bagikan. Ya, semestinya nanti pada saat ini nanti sudah membayar anggota baru saya bagikan, tapi karena kebiasaan teman-teman menerima satu. Jangan sampai ada yang salah paham Pak, bukan banyak sekali kurang ini yang betul Bu. Kekeluargaan itu maksudnya segala sesuatu yang akan kita putuskan itu dimufakat dulu, dibicarakan, disepakati. Jadi mohon maaf, misalnya jangan sampai besok-besok. Makanya itu kalau kita pembahasan proker, kita ya dengarkanlah dulu apa keputusannya. Jangan pada saat pelaksanaan protes. Mendra di bapak bendahara. Jadi begitu. Jadi mohon maaf. Kami ini pengurus, saya sebagai pengelola keuangan. Karena tiap bulan itu kami dituntut juga untuk merampungkan laporan untuk bayar pajak tiap bulan. Jadi pada saat kenapa kami berikan di situ bahwa setiap kalau sudah sampai batas tanggal sekian belum membayar, maka langsung diambil dari simpanannya, karena kami harus melaporkan. Kita juga dituntut dari pajak untuk melaporkan tiap bulannya. Jadi betul itu uang ibu yang diambil, betul. Katanya uang kita yang diambil di simpanan sukarela, betul kan uang tak memang tersimpan di situ. Tapi konsekuensi karena kita terlambat, makanya diambilkan dendanya. Karena kalau kita tidak mendenda, saya yakin, bukan saya tidak percaya Bapak dan Ibu, prinsip tak makna mana ki biar min karena tidak ada ji. Engkau masih pernah aku nala. Kalau 65 anggota debit keamanan aku tuh bosnya, berarti bulan itu tidak ada uang berjalan. Bukan habis modal Pak, tapi stagnan, tidak ada modal yang keluar, uang bergulir pada saat itu. Kemudian itu denda
mohon maaf, artinya ini semata-mata kita hati-hati bahwa saya tidak mau didenda, makanya saya harus bayar. Artinya saya kira selama ini kita sudah terlalu bijak. Kalau awalnya melaporkan bahwa minta maaf Kak Bu Asia, detu aja jolo julen, saya kira tidak ada yang pernah kita persulit kalau seperti itu. Artinya kita memahami kondisi bahwa kalau memang betul-betul yang bersangkutan itu sangat tidak bisa, saya kira sudah terasa mana saja tiru perjalanan kebijakan. Walaupun kadang kami sebenarnya itu merasa bagaimana ya, kami sebenarnya kadang merasa bahwa lo niaga, tapi ya ini bukan milik kita. Seandainya duitku secara pribadi mungkin saya lebih tolerir daripada uang milik bersama. Apa tuli ibu rutoki? Atau misalnya saya berlakukan tidak aku berlakukan si A, pasti si Popau kan? Tidak ada rahasia di sini, pasti makanan ya biasa, ya biasa makumoto, ya makumoto. Akhirnya kami sebagai pengurus di sisi lain menegakkan aturan yang sudah disepakati bersama, di sisi lain juga ada rasa kemanusiaan yang selalu memburu kita. Jadi saya kira ini Bawang untuk hari ini kita menentukan 1 tahun yang akan datang. Ya, barangkali disambut oleh bendahara. Sebelum bendahara mungkin saya tambahkan sedikit ya. Saya lo nonton lana bendahara apa? Betul tadi apa yang disampaikan oleh Dinda Pak Risma bahwa ini koperasi kita kelola secara kekeluargaan. Jadi segala keputusan itu kita bicarakan secara bersama untuk kedepannya. Jadi kalau itu sudah menjadi keputusan, tentu kami dari pengurus harus menjalankan apa yang menjadi keputusan itu. Ketika kita sudah menjadi keputusan kemudian kami tidak menjalankan, berarti bukan lagi itu kekeluargaan, itu malah pelanggaran sebetulnya, bukan lagi pelanggaran. Jadi makanya ini hari kita bicarakan bersama dengan berbagai pertimbangan tadi. Ya, bagaimana nanti kedepannya ini, apakah sesuai dengan sarannya tadi Ibu Haja Nursanti, tentu kan kembalinya ke kita semua ya, dengan segala konsekuensi yang ada. Atau mau tetap seperti yang kemarin. Jadi itu yang 5 hari itu sebetulnya itu sudah sangat bijaksana sekali sebetulnya itu ya, 5 hari setelah gajian. Jadi sebetulnya kan pemberian kredit ini kepada anggota ini kan sebenarnya memang kita mau dari gajinya ya. Dulu kan dulu kan sebelum itu masuk ke rekening kita kan melalui bendahara. Ya, setiap terima itu kan kemarin langsung dipotong di situ. Ya, jadi itu kan kita memang mengharapkan di situ dari gajinya diambil. Makanya 5 hari setelah gajian itu saya kira sudah waktu yang sangat cukup itu kalau memang itu kan kita harus bayarkan dari gaji kan, dari gaji. Ya. Dan tentu memang kita memberikan kredit itu memang karena memang kita mengharapkan itu dibayar dari gajinya setiap bulan. Ya, saya kira seperti itu. Ya, silakan mungkin Bu Bendahara mungkin sudah rada ini. Ya, silakan Bu Bendahara. Ungkap karena memang pernah sampaikan, jadi saya katakan Endi silakan ungkap di rapat. Saya tidak ada hak untuk tentang denda. Nah, tentang denda, saya mohon maaf karena saya harus sampaikan melalui forum ini bahwa saya sebagai bendahara mampu berkemampu aku bijaksana ini. Kenapa? Karena yang saya denda itu yang sudah sering sekali terlambat. Jadi kalau saya denda 1 orang yang terlambat pada saat itu saya denda semua. Tidak boleh saya beda-bedakan siapapun orangnya. Marah dan sebagainya saya tidak peduli. Yang penting saya ratakan denda. Itu intinya. Kemudian yang kedua, dikatakan tadi Pak bahwa tolong ditambah jangka waktunya. Selalu ditambah dan ditambah. Biasa 5 hari setelah pembayaran, bahkan saya tambah sampai 3 hari sampai 4 hari. Bahkan saya berikan kebijaksanaan. Biasa sudah lewat 2 hari, 3 hari, 5 hari, saya tidak denda, saya rahasiakan. Siapa yang saya denda? Ini yang sudah lewat dari 2 bulan, 3 bulan yang saya denda. Jadi saya tidak mau. Kenapa? Karena ini nanti di akhir lepaskan. Kenapa tidak berkelanjut? Kemudian yang ketiga, apa ya? Tadi saya datang Pak pengawas organisasi, ada pengawas administrasi. Ya tadi dia bertanya, Bu, apa ini Bu? Saya bilang begini. Sering saya dengarkan teman,
kalau terutama kalau pembagian THR, bosnya tambah-tambah, ini kasih, tambah-tambah, ini kasih. Terus tadi bodi antara katakan tambah, jadi saya bilang apa ditambah? Saya juga main-main. Jadi saya mohon kalau memang anggota koperasi selalu mau ditambah-tambah insentifnya, silakan tambah juga simpanannya Bu. Saya bukan sedikit. Ya, kalau ada teman yang menabung itu sama sekali tidak ada jasanya. Ada beberapa teman yang menabung, yang simpanannya di koperasi, ya baik dibagi maupun tidak, intinya ada orang yang tercatat di koperasi. Mudah-mudahan di belakangnya ada yang lain yang bersedia untuk menambah uangnya di koperasi seperti dulu Bu Jusing karena menambah uangnya sampai 70 jutaan. Itu permintaan di bendahara supaya bendahara juga leluasa membagi kalau ada orang pinjam, teman pinjam. Ya, jadi kalau misalnya ada sekarang bendahara barangkali senang sekali. Kenapa? Karena banyak sekali yang memohon, kasihan teman-teman yang butuh sekarang sementara uang terbatas. Jadi saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan tentang denda, silakan rapat yang putuskan. Oke, terima kasih. Jadi tadi baru kita sampai ke bidang usaha ya. Sekarang masuk ke bidang permodalan. Jadi sebagaimana tadi apa yang menjadi usulan Ibu Bendahara. Jadi simpanan pokok tetap 1 juta. Ini mungkin simpanan wajib ya. Mungkin siapa tahu ada kesepakatan ditambah, apakah ditambah 25.000 atau berapa. Dari 150 misalnya menjadi 175 atau menjadi 200.000. Ya. Supaya tadi itu ya. Bagaimana Bapak Ibu simpanan menjawab Anda simpanan. Jadi kita sudah dengarkan tadi rencana kerja setelah dibahas dan dengan dorongan rasa selera makan, maka saya sahkan rencana kerja ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Dan sekaligus menutup acara